peran negara itu harus diminimalisir untuk atur sistem dan praktek ekonomi. Iya. Nah, blok ditiadakan dan KUB juga. Iya. Jadi semua akhirnya sistem dan praktek ekonomi kita serahkan kepada mekanisme pasar. Problemnya ketika diserahkan ke mekanisme pasar yang sebelumnya diatur oleh negara, mekanisme pasar itu ada stratifikasi sosialnya, ada pelaku pasar besar, pelaku pasar sedang, dan pelaku pasar. Nah, kalau mekanisme pasar itu tidak diatur, yang terjadi adalah mekanisme pasarnya bebas, sehingga pelaku pasar yang ukurannya lebih besar itu cenderung untuk kemudian mengecilkan peran pelaku ekonomi yang ukurannya lebih kecil. Disitulah munculnya bibit-bibit yang tadi disampaikan oleh Dr. Jatasi tentang oligarki. Karena pelaku pasar yang besar dan akumulatif jadi konglomerasi, kemudian setelah jadi konglomerasi masuk mensublimasi ke sektor-sektor yang lain, bukan hanya di bisnis tapi juga ke sosial, juga ke politik. Itulah yang disebut oligarki. Nah, Pak Prabowo setelah 30 tahun dari akhir tahun 90-an sampai dengan hari ini, Pak Prabowo ingin supaya kita tidak pakai lagi resep dari IMF. Ya. Karena resep IMF itu ternyata membuat negara kehilangan kendali terhadap penguasaan ekonomi di negaranya. Oleh karena itu, Presiden ingin agar kita negara harus ngatur lagi. Dan pasal 33 ayat 2 ayat 3 itu kan menjelaskan bahwa cabang-cabang penting, sektor-sektor yang penting bagi kehidupan rakyat dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Atas timbangan itulah kemudian Presiden meminta kami waktu pertama kali dapatkan amanah di Kementerian Koperasi cepat untuk kejar ketinggalan Badan Usaha Koperasi ini dengan Badan Usaha Swasta. Ya. Bangunan fisik, gudang gede dan alat kelengkapannya sudah 100% tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dan kemudian kami sekarang sedang merampungkan memfinalisasi peraturan Presiden untuk operasionalisasi dari koperasi desa ke Tangerang. Bapak Ibu semua, Presiden menyampaikan kepada kami bahwa untuk pertama kalinya lagi negara sekarang punya infrastruktur yang namanya koperasi desa Tangerang. Karena ada di hampir semua desa dan kelurahan. Itu nanti kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli, pada saat Presiden hadir di Indonesia Arena, dia menyampaikan bahwa saya sudah mengambil keputusan seluruh barang-barang subsidi itu akan disalurkan melalui koperasi desa kelurahan. Bahkan kemarin kami ada rapat kabinet terbatas juga di sana, beliau menambahkan lagi bahwa selain barang-barang subsidi itu nanti bahan darurat dan bahan pokok, kemudian juga termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, BLT, bansos, bantuan pangan non tunai dan lain sebagainya disalurkan juga melalui koperasi desa Tangerang. Jadi tujuannya adalah sebenarnya sekarang memotong dengan ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu memotong distribusi memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Nah, yang ini ya selama ini rantai pasok itu dikuasai tidak oleh negara. Nah ini Pak, oleh sejauh mana dan 30.000 koperasi ini dapat mengatasi supply chain-nya, rantai pasok sama distribusi yang selama ini kan dikuasai oligarki ya. Justru itulah Presiden keluar peraturan Presiden sambil menunggu juga manajer-manajer koperasi desa yang lagi dilatih dididik. Nanti akhir Juli kan selesai. Diharapkan minggu pertama bulan Agustus mereka sudah bisa ditempatkan. Termasuk juga status nanti manajer, bagaimana nanti itu diatur di peraturan Presiden tentang koperasi. Boleh dijelaskan penting apa pelatihan ini untuk para
Des nanti buat mereka? Kalau pengetahuan bela negara, kedisiplinan menurut saya tapi juga tentu harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang manajerial, keuangan, pengetahuan tentang koperasi itu. Tapi juga tidak kalah pentingnya juga membekali para manajer koperasi desa punya kemampuan komunikasi, interaksi sosial dengan pengawas pengurus koperasi desa yang ada, kemudian juga bisa berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara baik dengan masyarakat desa, dengan kepala desanya, karena itu juga bisa menjadikan koperasi desa kelurahan itu akan bisa berkembang dan maju juga karena dukungan dari semua pihak yang ada di koperasi tersebut. Manajer ini harus punya kemampuan soft skill itu juga. Tadi kan nantinya bansos barang-barang subsidi akan disalurkan melalui KDKPP nanti bagaimana berjalannya Ya nanti kan aktivitas jual beli desa tidak membahas ini ramai dan ini bagaimana akan ada aktivitas jual beli ya nanti pasti akan ada harmonisasi, tapi pasti juga setiap keputusan yang seperti ini kan juga akan ada konsekuensi. Saya pikir kalau niat pemerintah untuk menyalurkan secara langsung itu tujuannya adalah untuk memotong mata rantai distribusi yang dengan langsung dari